Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Sudah siap belajar semua ya? Jika sudah siap, silahkan duduk rapi dan mari kita mulai belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, mari kita review terlebih dahulu materi pekan lalu. Silahkan disimak dengan baik. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk pada kelompok benda diamagnetik. Misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Materi kita hari ini adalah cara membuat magnet dan pemanfaatan magnet. Bagaimana sih cara membuat magnet? Ada yang tahu? Lalu, apa saja pemanfaatan magnet? Ada yang sudah pernah melihat? Yang pertama, kita akan membahas cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama, dengan menggosok dengan magnet. Yang kedua, induksi magnet. Dan yang ketiga, mengalirkan listrik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cara membuat magnet dengan menggosok. Perhatikan video berikut tentang cara membuat magnet. Magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah: gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Setelah melihat video tentang cara membuat magnet dengan menggosok, dapat kita simpulkan bahwa gosokan terhadap benda yang akan dijadikan magnet harus searah. Makin banyak jumlah gosokan, semakin kuat sifat kemagnetannya. Jadi, jika kamu membuat magnet tidak searah, misalnya digosok secara bolak-balik, maka tidak akan menjadi magnet. Dan semakin banyak menggosoknya, maka kemagnetannya juga akan semakin kuat. Yang kedua, cara membuat magnet dengan induksi. Membuat magnet dengan cara induksi adalah dengan mendekatkan magnet pada benda logam yang akan dijadikan magnet. Contohnya seperti di gambar. Magnet didekatkan dengan besi atau baja agar besi atau baja ini menjadi magnet. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh jarak benda ke magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah hingga akhirnya hilang. Oleh karena itu, magnet buatan tidak bisa menarik benda lain lagi. Jadi, semakin jauh magnetnya, maka kekuatan magnetnya semakin lemah, sehingga sudah tidak bisa menarik benda lagi. Yang ketiga, cara membuat magnet dengan mengalirkan listrik. Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet. Berikut ini video penjelasan tentang cara membuat magnet dengan mengalirkan listrik. Baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya.
Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Saat arus listrik mengalir, besi atau baja menjadi elektromagnet. Jika arus listrik dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat magnetnya. Maksudnya, saat arus listriknya mengalir, masih dapat menarik benda lain atau menjadi magnet. Namun, saat arus listriknya dihentikan, maka sudah tidak bisa menarik benda lain lagi atau sifat magnetnya sudah hilang. Apakah sifat magnet dapat hilang? Sebelum kita tahu apakah sifat magnet dapat hilang, kita akan lihat dulu apa sifat kemagnetan. Jadi sifat kemagnetan ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara. Untuk yang bersifat tetap, contohnya adalah magnet alami dan magnet yang dibuat dengan cara menggosok. Untuk yang bersifat sementara, yaitu magnet yang dibuat dengan cara induksi dan elektromagnet atau magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik. Sifat kemagnetan dapat hilang. Pada magnet sementara, kemagnetan benda akan langsung hilang ketika sumber magnetnya dihilangkan. Contohnya tadi pada elektromagnet. Saat aliran listrik dihentikan, maka kemagnetannya akan menghilang. Kemudian untuk magnet tetap, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara dibakar, dipukul-pukul, dan dililitkan kawat berarus listrik. Pemanfaatan magnet. Ada banyak sekali pemanfaatan magnet di sekitar kita. Contohnya, untuk penggunaan kompas. Magnetnya berbentuk jarum yang selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Yang kedua, untuk menghasilkan listrik. Contohnya pada dinamo sepeda dan generator. Dapat merapatkan dua benda. Contohnya pada pintu kulkas, kotak pensil, tas, dan lain-lain. Pemanfaatan magnet yang lainnya yaitu untuk mengambil benda-benda dari logam. Contohnya pada alat pengangkat besi yang berfungsi memisahkan besi atau baja tua dari benda-benda lainnya. Jadi seperti ini konsepnya. Ini adalah magnet besar yang akan mengangkat besi atau baja dari benda-benda lainnya di sini. Selanjutnya adalah roda pada kereta api. Jika kereta api pada umumnya, roda kereta akan berputar di relnya. Sedangkan untuk kereta yang seperti ini atau disebut kereta api maglev menggunakan magnet sebagai pengganti roda. Jadi ini salah satunya adalah magnet dan ini sebagai rodanya. Magnet dapat mengubah energi listrik menjadi bunyi. Contohnya pada bel, radio,
televisi, earphone, speaker, dan lain sebagainya. Magnet juga dapat dimanfaatkan pada kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Semua kartu ini memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya. Jalur ini mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi institusi keuangan pribadi dan menghubungkan dengan rekening bank. Jadi dalam kartu ini mengandung magnet. Demikian tadi penjelasan tentang cara membuat magnet dan pemanfaatan magnet. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Untuk berikutnya, tugasnya adalah baca bukumu halaman 71-81, lalu kerjakan tugas berikut. Yang pertama, kecakapan hidup di halaman 81. Dan evaluasi 5, halaman 82-84. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah dan membantu orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.